Oke, bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKI Kalisari. Nah, adik-adik, kita mau sekarang memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hatinya, kita mau bernyanyi lagu Mau Cinta Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaanmu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Coba kita ulang sekali lagi ya, adik-adik di rumah juga harus bangkit berdiri, tepuk semangat, oke? Kita ulang sekali lagi ya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, Kak Desti tahu nggak hari ini tema kita tuh apa? Kakak tahu Kak? Apa? Temanya itu tentang saling mengasihi. Wah, saling mengasihi. Mengasihi itu gimana sih Kak? Kasih begini ya, kalau sering dibikin belum kasih. Nah sekarang aku mau nanya, kasih itu apa sih ciri-cirinya? Kasih itu ciri-cirinya sabar. Kata Kakak Desti, kasih itu katanya sabar. Kakak mau tanya Abang Suro, kalau Abang Suro menurut Abang Suro ciri-ciri kasih itu kayak gimana sih? Tidak suka marah-marah. Wah, berarti Abang Suro nggak suka marah-marah. Kalau Abang Benget, kasih itu apa sih ya Bang? Kasih itu cirinya sayang pada teman. Yes. Bang Benget sayang sama temen. Coba sebutin temennya Bang, siapa aja? Ya salah satunya ini Bang Suro. Wah, berarti mereka berdua berteman saling mengasihi. Kita mau nyanyi satu lagu, judulnya apa?
Adik-adik, sekarang kita mau masuki firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Siapkan hati kita dulu adik-adik, nggak boleh ada yang bercanda ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sungguh bersyukur boleh kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, bukalah telinga kami, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh kami dengar dan kami simpan di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan Alkitab sama alat tulis ya. Untuk kelas besar harus pakai alat tulis, jangan sampai lupa. Ya, untuk hari ini kita belajar di Nats Roma 12 ayat 9 sampai 12. Judulnya Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ada yang tahu tema kita hari ini apa? Untuk tema kita pada hari ini adalah saling mengasihi. Ayat 9-12 kita diajarkan untuk mengasihi orang lain dengan tulus tanpa harus pura-pura. Contohnya, jangan karena dibelikan mainan maka kita mengasihi papa atau mama kita. Jangan karena kita dibelikan sepatu atau jajanan maka kita mengasihi orang tua kita. Jangan ya adik-adik, harus dengan tulus. Kita saling mengasihi, jangan karena hanya orang-orang terdekat kita saja. Contohnya ke saudara, ke teman sekolah aja, atau ke teman gereja aja, nggak boleh ya. Harus ke semua orang, kita harus saling mengasihi ya. Karena kita sebagai saudara-saudara seiman, hendaklah kita saling mengasihi dengan sepenuh hati. Dan marilah kita saling menghormati saudara-saudara seiman kita ya. Saling mengasihi pada dasarnya adalah mengasihi kepada sesama, kepada orang percaya, seperti kepada kasih Kristus kepada kita. Kita diajarkan untuk saling mengasihi, tidak hanya lewat dari pelajaran di sekolah ya adik-adik, namun juga dari firman Tuhan yang kita baca. Tuhan mengasihi kita bukanlah tanpa alasan. Tuhan ingin memelihara kasih itu kepada sesama di tengah pencobaan ini. Dan Allah mengasihi kita agar dapat membuat kehadirannya nyata di hidup kita. Selagi kita berdoa,
membaca dan merenungkan sabdanya. Tuhan pun mengasihi anak-anaknya bukan dari penampilannya atau dari segi materi keluarganya, tetapi cinta kasihnya yang paling agung untuk mengasihi anak-anaknya. Adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan sedikit tentang Paulus. Siapa sih Kak Paulus? Paulus adalah seorang yang dipakai Allah sebagai rasul untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang pada zaman itu. Kabar baik tentang Kristus sekaligus mengajarkan tentang firman dalam bentuk nasihat. Apa sih Kak nasihatnya? Nasihat yang diberikan Paulus adalah tentang pergaulan orang Kristen dan mengenai pergaulan dengan non-Kristen. Paulus menjelaskan tentang kasih kepada orang Kristen maupun non-Kristen. Mereka harus saling mengasihi walaupun berbeda agama. Dari situ Paulus memberikan sedikit nasihat itu. Sekarang tugasnya tuliskan 5 contoh perbuatan kasih kepada keluarga. Tuliskan 5 contoh perbuatan kasih kepada keluarga. 5 contoh ya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, ajarilah kami untuk saling mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang sama yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu Engkau telah mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kami masing-masing. Kasih-Mu tanpa syarat, penuh dengan janji akan kehidupan baru dan setia. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami fokus pada firman-Mu saja ya Bapa. Semoga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman. Nah, tema kita tadi adalah saling mengasihi. Nah, kalau saling mengasihi itu berarti seperti Tuhan mengasihi kita, maka kita harus saling mengasihi sesama. Maka oleh karena itu kita menyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setidaknya dengan mendengarkan firman-Mu, kami bisa lebih dekat dan mengenal-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, dunia ini sedang tercampur Tuhan oleh
COVID-19 Tuhan. Kami para umat-Mu minta tolong Tuhan, supaya kami selalu diberikan kesehatan dan diberi perlindungan dari-Mu Tuhan, agar kami tidak terpapar COVID-19 Tuhan. Setidaknya kami juga bisa beribadah lagi Tuhan di rumah-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon berilah kami kesehatan juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sudah terpapar COVID-19. Berilah mereka kesehatan dan kesembuhan Tuhan, supaya mereka bisa berkumpul dengan keluarganya kembali Tuhan, dan mereka bisa beraktivitas kembali seperti aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan sebelumnya itu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungilah kakak-kakak sekolah kami Tuhan, supaya mereka tidak terpapar oleh COVID-19 Tuhan, dan berilah mereka kesabaran Tuhan untuk mengajar kami, murid-murid sekolah minggu Tuhan, agar kami bisa terus mendengarkan firman-Mu dan mengenal-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungilah para orang tua kami Tuhan, karena hanya mereka yang bisa kami sayangi Tuhan, karena hanya mereka yang sudah membesarkan kami dari kecil Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan panjang umur Tuhan. Tuhan Yesus, tolong ampunilah dosa-dosa umat-Mu yang telah kita lakukan Tuhan, supaya tidak terhalang kasih anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sekarang di penghujung ibadah, kita mau persembahan. Adik-adik nanti persembahannya dikasih ke orang tua adik-adik, nanti dari orang tua adik-adik berikan ke gereja. Kita mau bernyanyi lagu Burung Pipit. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa